Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 31 Desember 2024 jam 9.38. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Yang kita bahas adalah CHAN, CITA, CSRA dan DMMX ya. Bahwa pembahasan kita ini adalah analisa sebagai bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Pembahasan kita secara bertahap CHAN, CITA, CSRA dan MMX. Pembahasan CHAN ini khusus kita bahas karena permintaan dari rekan kita ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, kita akan cek dulu. Yang pertama bahwa saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Silahkan nanti cek di situ. Silahkan klik linknya untuk melihat saham-saham yang sudah saya bahas ya. Siapa tahu mungkin Anda memerlukan sebagai bahan pembanding. Yang pertama ini CHAN ya. CHAN Tratama Telekomunikasi Indonesia. Dari data awal yang kita buat, yang kita dapatkan ya, dari data awal yang kita dapatkan ini ada beberapa hal yang belum memenuhi kriteria kita ya. Data awalnya belum memenuhi kriteria ya. Yang pertama bahwa dari segi modal ya, perusahaan ini modalnya minus 68,51%. Jadi modalnya minus ya. Kemudian juga usahanya, dari hasil usaha ya, di triwulan 3 ini mereka minus Rp28 ya. Tadi untuk book value ya, untuk modal mereka minus Rp68 per lembar saham. Untuk keuntungan bersih mereka juga minus Rp28. Untuk harga ya, ini Rp45, berarti dia sudah berada dalam area harga di bawah Rp50, artinya berada di area harga yang harus dalam pengawasan oleh bursa efek ya. Kemudian untuk aset lancarnya, dari segi valuasi tadi minus ya. Untuk harga berada di dalam area pengawasan. Kemudian untuk aset lancar ini minus 58%, artinya kalau dia harus bayar hutang, uangnya masih belum cukup untuk bayar hutang ya, kurang 42%. Kemudian hutang berbunganya ini 433% ya. Kemudian hutang kepada vendor ini 1000, ini 10 kali lipat hutangnya dari modalnya ya. Namun bagusnya bahwa di sini retail ini hanya 7,8%, artinya masalah minusnya ini lebih kepada pengendali ya, masih dipegang oleh pengendali ya. Itu yang pertama, sehingga dalam perjalanannya ada dua catatan khusus atau notasi khusus ya yang dikenakan oleh Bursa Efek Indonesia ke perusahaan ini. Yang pertama, ekuitas dalam pemantauan, artinya keuangan perusahaan ini dalam pemantauan BII. Dan kemudian di sini tercatat pula ekuitas negatif, artinya modalnya minus ya. Jadi itu yang pertama dan paling penting ya. Sehingga untuk perusahaan ini tentu saja kita menunggu ya sampai nanti notasi-notasi yang dua ini terhapuskan, baru kita berpikir yang selanjutnya ya. Kalau kita dapatkan dari data sini tentu saja ya, karena dia minus ya, jadi angka-angkanya ini tentu saja nanti penjelasan di sini berbeda. Dia minus 42% ya. Jadi harga sekarang dibandingkan ya dengan nilai perusahaannya terbacanya tidak minus, tapi dia minus ya. Sehingga dia di sini minus ya, bukan fast grower tapi minus.
Jadi di sini terbaca bertumbuh kembang, pada sebenarnya karena pengalinya minus maka dia juga minus ya, tanpa dividen ya. Oke, ini semuanya merah. Free cash flow-nya minus juga. Aset lancarnya tadi di bawah ya, minus, bukan minus. Untuk aset lancarnya juga dia belum mampu membayar hutang ya. Hutang kepada vendor ya, ini karena rumusannya tidak bisa mengantisipasi bahwa minus itu bermasalah ya. Kemudian hutang tak berbunganya juga besar juga. Kelebihannya hanya satu saja, retailnya sedikit. Kemudian ini semua saham ada di bursa ya, semua saham ada di bursa. Jadi opini saya terhadap perusahaan ini ya, untuk triwulan 3 ini tentu saja kita belum bisa melakukan aksi apapun karena perusahaan masih rugi dan dalam keadaan minus ya. Oleh karena itu kalau menurut saya kita menunggu lagi untuk perusahaan ini ya. Maksudnya kita lihat nanti bahwa ini semua istilahnya ya. Itu dulu notasinya dulu yang membaik, yang lain-lainnya tentu saja kita cek berikutnya. Jadi itu opini saya terhadap perusahaan CEN atau Centra Tama Telekomunikasi Indonesia ya. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, ini Cita ya, Cita Mineral Investindo Tbk ya. Dari data awal semuanya bagus ya, cuma kalau menurut saya pribadi bahwa retail atau non warkatnya ini 7,5% itu termasuk sangat riskan, dalam artian sudah memenuhi kriteria, cuma berada pas di ambang batas, itu saja sebenarnya ya. Dia sudah memenuhi kriteria, cuma pas di ambang batas. Jadi bagi Anda yang istilahnya meyakini bahwa dia tidak apa-apa, berarti ini berarti kriterianya sudah bagus ya. Baik, kita cek dulu data-datanya. Untuk modal ini ada peningkatan, untuk keuntungan bersih juga ada peningkatan, harga juga meningkat, aset lancar meningkat ya di triwulan 3-nya ya. Hutang berbunga kok tidak ada, hutang menurun. Jadi simpulan awal kita bahwa untuk perusahaan ini kinerjanya sangat bagus ya, meningkat ya. Dari triwulan 1 ke triwulan 2 menurun, tapi 2 ke 3 ini meningkat melebihi dari triwulan 1 ya. Selanjutnya dari segi rasio ya, triwulan 1 untungnya 16, triwulan 2 20, triwulan 3 29. Ini keuntungannya melesat ya, tinggi ya. Fast grower ya. Oke. Keuntungannya melesat tinggi ya. Kemudian harga sekarang dibandingkan nilai bukunya tentu saja dia sudah 2,21. Ini kalau kita memakai pola awal kita tentu saja tidak bisa. Ini adalah pola fast grower ya. Yang kedua, valuasinya di sini malah dengan harga sekarang dibanding maksimal pembelian ini kita masih punya diskon ya. Kita masih punya diskon, ini bagus ya. Fast grower tapi valuasinya murah, ini sangat bagus sekali ya. Kemudian juga kelebihannya lagi bahwa dia punya dividen 64% dan dividen payout ratio-nya ini 8%. Ini sangat bagus juga ya. Baik, selanjutnya dari segi free cash flow aman, dari semuanya aman ya.
Jadi simpulan awalnya bahwa perusahaan ini growth, sedang bertumbuh ya. Valuasinya juga bagus, dividennya mendukung, ketahanan perusahaannya baik ya. Kalau menurut saya pribadi ya, perusahaan ini ya, emiten ini ya. Tadi namanya Cita ya. Emiten ini ya, dari segi data ini ya, kita melihat bahwa harganya sedang naik namun valuasinya murah, berarti dia menurut saya sendiri ini layak untuk investasi ya. Tinggal kita, kalau ini sekali lagi layak untuk investasi kalau kita menganggap bahwa 7,5 ini sudah memenuhi kriteria ya, jadi itu layak investasi. Tapi bagi kita yang menganggap bahwa 7,5 itu riskan, berarti menunggu ya. Jadi ini ada dua pilihan bagi Anda ya. Mau terjun lebih dulu berarti Anda anggap layak. Tetapi kalau 7,5 itu riskan, maka belum layak ya. Kalau menurut saya pribadi ya, berarti ini seperti itu mungkin ya. Ini menurut pemahaman saya ya, retailnya sebaiknya sedikit lagi di atas ya. Kalau mungkin saja pemikirannya begini, perusahaan menganggap bahwa ini sangat menguntungkan, kenapa harus dibagi terlalu jauh kepada investor misalnya ya, lebih baik ditahan karena ini fast grower. Jadi mungkin saja akhirnya di sini polanya ya di masyarakat hanya 7,5 ya, seperti itu ya. Itu pandangan saya terhadap perusahaan ini ya. Ini Cita Mineral Investindo ya. Selanjutnya kita akan bahas CSRA, Cisadane Sawit Raya ya. Dari semua data, satu saja datanya yang belum memenuhi kriteria, yaitu free cash flow. Kita lanjut, modalnya meningkat tapi keuntungan menurun, berarti valuasinya mix. Harga meningkat, aset lancar menurun, hutang menurun, berarti di sini juga mix ya. Valuasi mix, ketahanan perusahaan juga mix ya. Oke, sekarang kita ke rasio. Triwulan 2 untungnya 14, triwulan 3 12%. Dia masih dalam kategori perusahaan yang berkembang secara normal ya. Kemudian harga sekarang ya, ini sudah 1,2 PBP-nya ya. Kalau kita maksimalkan ke PBP 2,5 berarti ada 100 persenan ya, berarti dia masuk ke ada potensi untuk beggar ya. Di harga sekarang kita punya diskon 3%, berarti kalau beli sekarang ya kita punya diskon hanya 3%, namun ada potensi untuk multi bagger. Perusahaan sudah membagikan dividen tetapi masih kurang, sehingga nilainya pun hanya 2,1%. Jadi valuasinya ini juga belum didukung oleh dividennya ya. Terus dari segi ketahanan, free cash flow-nya minus tadi ya. Yang lainnya tidak masalah. Jadi opini saya terhadap perusahaan ini ya, ini opini ya, jelas sekali ini opini saya terhadap perusahaan ini adalah yang pertama, karena dia stalwarts, berarti kita menunggu di valuasi murah ya, sehingga untuk triwulan ini kita belum bisa melakukan aksi ya. Berarti aksi kita adalah menunggu ke triwulan 4, yaitu nanti kita menunggu valuasinya wajar, berarti murah ya. Kalau murah berarti di sini harga ya.
Karena apa? Karena dari segi EPS sudah memenuhi, berarti harga yang turun ya. Kemudian dividen payout ratio-nya plus free cash flow. 3 hal ini nanti kita tunggu lagi di triwulan berikutnya ya. Sisi bagusnya perusahaan membagikan dividen ya, walaupun kecil. Next di MMX ya. Terakhir di MMX, Digital Media Tama Maxima ya. Di sini ada satu data yang belum memenuhi kriteria, yaitu bahwa perusahaannya rugi ya, mengalami kerugian. Dari lainnya tidak masalah. Coba kita cek dulu dari segi modal meningkat, kerugian sudah berkurang ya, tapi masih rugi. Harga meningkat, coba kita cek harga terakhir ya, 246. Aset lancar membesar, hutang tetap, hutang berkurang. Berarti simpulannya begini, bahwa dari segi valuasi ini ada perbaikan meskipun masih minus ya. Harga meningkat, aset lancar, ketahanan perusahaan membaik ya. Ketahanan perusahaan membaik. Free cash flow juga bagus. Kita lihat dari segi yang pertama, rasio keuntungannya. Keuntungannya ini dari minus 55% sekarang jadi minus 37. Membaik, tapi dia masih minus ya. Keuntungannya minus ya. Yang berikutnya, bahwa harga sekarang dibandingkan nilai bukunya sudah 3 kali lipat di atas dari nilainya ya. Kemudian karena tadi dia minus, otomatis di sini juga kita tidak bilang murah ya. Minus itu bukan murah, tapi kita tidak bisa menghitungnya ya. Tanpa dividen, kemudian tanpa dividen ini minus ya. Free cash flow-nya aman, cash aman, tang dan lain-lain tidak ada masalah ya. Jadi untuk ketahanan perusahaan tidak ada masalah ya. Untuk ketahanan perusahaan tidak ada masalah ya. Yang menjadi concern di sini adalah valuasinya atau kinerjanya ya. Kinerjanya yang sedang bermasalah. Kalau perusahaannya tidak ada masalah, mungkin begitu yang terbaca ya. Tapi kalau lama-lama mungkin saja kalau tidak tertanggulangi akan menggerus ke hal lainnya ya. Otomatis kalau data ini ya, untuk triwulan ini kita tidak bisa melakukan aksi apapun. Aksi kita adalah menunggu ya. Berarti ini ya, menunggu IPS-nya membaik. Yang lainnya kita tidak bahas dulu ya. Kenapa? Karena memang permasalahannya di IPS, karena dia tidak untung tadi kan. Kalau nanti dia sudah untung, baru kita cek lagi hal-hal lainnya ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk saham hari ya kali ini ya, yaitu CEN, Cita, CSRA, dan DMMX ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini hanya bahan pertimbangan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini hanya sebagai bahan edukasi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.